Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami, dan izinkan kami menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Subscribe sekarang kalau kamu setuju kalau kesehatan itu penting dan kamu mau hidup lebih tenang tanpa GERD. Jadi siapapun sedulur beriman yang terkena GERD atau anaknya terkena GERD, ini bisa ini menjadi pelajaran ya, menjadi pelajaran bagi anak-anaknya yang terkena GERD ya. Kemudian kalau itu ke orang lain yang sudah dewasa, yang sudah dewasa itu sudah berkeluarga, dulu zaman berkeluarga nggak kena GERD, tapi setelah mencoba cari rizki, kok dia kan ada GERD, GERD ada yang di sini gerak gini, pindah-pindah begini, masa asam lambung berpindah-pindah? Nah ini nggak mungkin gitu. Jadi itu nggak ada ilmunya di teman-teman dokter itu, bohong ini halusinasi nih pasien saya, pasti seperti itu. Tapi sebenarnya enggak, namanya orang itu kalau diginiin itu kan ya kerasa ya. Nah, ini kan kerasa di sini ada gerak sini. Nah, jadi nggak bisa pasien itu ngomong ada yang gerak-gerak dok, bohong nih, penipu nih gitu. Ya kan nggak bisa seperti itu. Di USG kelihatan nggak tuh? Ada yang kelihatan, ada yang enggak. Tapi kalau itu jin biasanya nggak kelihatan. Karena yang gerak-gerak itu ada. Apa yang menyebabkan dia itu terkena GERD, lambung, asam lambung, dan itu nggak pernah bisa terobati walaupun sudah dibaca-bacain, ya karena memang itu harus ketemu dengan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala ahlinya. Jadi di sini pada saat dia itu sudah mulai buka dagang, beberapa bulan terkena GERD, nah itu sudah langsung ketemu bahwa dia disihir atau disantet oleh lawan dagangnya. Dan naruh sesuatu, dibikin sakit, dibikin tutup, dibikin sepi, dibikin macam-macam, sehingga dia sendiri kerasa sakit. Nah ini GERD yang diawali dari sihir. Nah dari inilah sebenarnya terpacu orang yang terkena GERD atau terkena sihir itu pasti emosionalnya kan tinggi. Nah kalau dia emosionalnya tinggi terus, GERD itu tidak akan mereda. Saya bilang reda, bukan hilang. Kalau dia bisa meredakan emosionalnya, tidak emosional. Maunya kena itu, yang kena itu ibu-ibu. Dia waktu dulu emosional dengan suaminya kan gitu ya. Kemudian dia mendengar melihat acara kita, nggak boleh ya emosional. Berarti emosional harus ditata, dirapikan, tidak diumbar. Sering berpikir yang lebih jauh tentang kalau mau marah Nah dari situlah mulai dia itu mendapatkan hidayah oleh Allah Ta'ala. Pada saat mendapatkan hidayah itu dia mencoba istighfar, mohon ampun terus-menerus, GERD-nya memang nggak keluar. Tapi tidak memberikan reaksi gitu. Nggak memberikan reaksi memang. Dan juga nggak hilang. Nggak hilang juga, dia ada di situ. Karena dia tertib, sudah nggak emosional, nggak ini. Suatu ketika kalau dia nggak terusik, jadi dia bisa. Kemudian kalau suatu ketika dia terusik emosionalnya, entah kalau dia itu punya anaknya sudah mulai gede, jengkelin, nah dia terpancing lagi, nah ini muncul lagi. Karena memang itu dilarang, marah itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi sampai Allah itu memberikan gambaran, istilahnya la taktab walakal jannah, jangan marah bagimu surga, itu benar-benar itu harus kita pikirkan, dan bagaimana kita itu belajar tidak marah di setiap keadaan kehidupan kita. Inilah yang harus kita kerjakan. Jadi hadis atau ayat-ayat Quran itu harus kita pakai, nggak hanya cuma kita apalin aja. Makanya Allah menyuruh lintalahum, artinya apa? Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ini perintah Allah sebenarnya. Ini adalah sunnah yang harus dikerjakan setiap saat oleh semua orang, semua manusia, nggak cuma muslim saja. Kemudian kalau ada masalah itu menjadikan kita terpancing atau kita didolimi sama orang lain, Allah menyuruh lagi, fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi sebagai seorang muslim, kalau kita didolimi, kita nomor satu memaafkan kesalahan mereka. Loh itu berarti takut Ustaz? Enggak takut, saya hanya mengikuti perintah Allah.
Kalau saya mengikuti nafsu saya selesaikan orang itu. Tapi karena saya mengikuti perintah Allah Ta'ala, saya enggak, saya mending memaafkan aja. Nah, inilah kita belajar taat kepada Allah Ta'ala. Bukan berani kita takut, enggak. Dan juga bukan berani terus ngancam-ngancam orang, semua orang diomongin, dia kelihatan marah biar kelihatan pemberani. Lucu kalau itu orang muslim jadi lucu. Gitu. Nah, kita dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain.